Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Nicholas Jeremenda Jaya dan rekan saya Nur Muhammad. Dan pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan penelitian kami untuk sertifikat dan probabilitas yang berjudul Analisis Dampak Jumlah Tugas terhadap Produktivitas Mahasiswa Kelas 4A Prodi Informatika Angkatan 2023 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, anggota kelompok kami ada berdua aja, yaitu saya sendiri, Nicholas Jeremenda Jaya, dengan NPM sebagai berikut, lalu rekan saya, Nur Muhammad, dengan NPM sebagai berikut. Nah, masuk ke latar belakang ya. Belakangan ini, mahasiswa kelas 4A Informatika Unsika tuh pada mengeluh dan bilang bahwa tugas mereka itu kebanyakan atau banyak gitu. Nah, kan kita tuh tahu bahwa tugas yang banyak itu berpotensi mengganggu aktivitas keseharian seseorang ya. Apalagi seorang mahasiswa jika ia sibuk sehari-harinya. Maka dari itu kita adakan penelitian untuk membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya atau enggak. Jadi harapannya ke depannya penelitian ini dapat dijadikan referensi akan tugas yang diberikan ke mahasiswa nanti. Untuk tujuan penelitian itu sederhana ya, yaitu kita ingin menganalisis hubungan serta dampak jika ada hubungannya jumlah tugas yang diberikan terhadap produktivitas keseharian mahasiswa kelas 4A Informatika Unsika. Nah, untuk metode penelitiannya yang pertama kita melakukan pengumpulan data, melakukan pendekatan sampling melalui teknik probabilitas sampling ya. Terus kita nyari populasinya dari rumus Lovin, lalu datanya akan dikumpulkan melalui Google Form dan juga link kuesioner Google Form-nya ada di situ tertera ya. Selanjutnya kita analisis datanya, kita analisis data statistik deskriptif, lalu kita lakukan juga uji normalitas yang nantinya kita akan menentukan setelah uji normalitas apakah data tersebut normal atau enggak. Setelah itu kan bisa dicari teknik apa yang bisa diterapkan nantinya untuk menguji lebih lanjut gitu. Setelah diuji dan dianalisis, kita menentukan apakah si H0 itu diterima atau ditolak. Dan dari hasil analisis data akan ditarik suatu kesimpulan dari penelitian. Nah, untuk pengambilan populasi sendiri, kan mahasiswa kelas 4A Informatika itu ada 26 orang. Kita hitung dengan rumus Lovin dan ditemukan hasilnya sebagai berikut. N kecil itu untuk total populasi yang akan kita pakai, dan N besar itu untuk total populasi keseluruhan kelas 4A ya. Dan E-nya itu margin of error kita pakai 5% atau 0,05. Maka N sama dengan 26 dibagi 1 tambah 26 dikali 0,05 pangkat 2 yang menghasilkan 5.200 dibagi 213, maka hasilnya adalah 24,41315. Nah, setelah kita bulatkan, maka populasi yang kita butuhkan dari kelas 4 informatika adalah 24 mahasiswa. Nah, objek dan respondennya tentunya objeknya mahasiswa kelas 4A Informatika dalam studi uh, Informatika Angkatan 2023 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu untuk responden penelitiannya tadi ada 24 dan responden penelitiannya sudah menjawab semua dan mereka juga merupakan mahasiswa kelas 4A Informatika Unsika. Nah, yang pertama kita masuk ke analisis statistik deskriptif, yang dimana kita pertama kali ini nyari mean atau average rata-rata dari suatu data tersebut. Kan kalau misalkan nyari rata-rata dari suatu data kan kita menjumlahkan si total data tersebut lalu dibagi dengan ada berapa sih data tersebut. Contohnya kalau di sini itu adalah jumlah hari produktif dalam satuan hari. Kita pertama kita total, jadi ada berapa hari ya totalnya, lalu dibagi total data kita ada 24, yang selanjutnya 93 dibagi 24, maka dihasilkan rata-rata mahasiswa 4A Informatika itu hari produktifnya 3,875. Selanjutnya kita mencari mean dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya rumus untuk median genap ya, sama untuk datanya juga kita masih mencari median dari jumlah hari produktif mahasiswa.
Jadi mediannya sama dengan setengah dikali X, itu X-nya itu 24 ya kan, itu kan N bagi 2 ya. Jadi itu 24 dibagi 2 yaitu 12, lalu di sebelahnya X-nya 24 bagi 2 tambah 1 yaitu 13. Nah, dari data tersebut kita temukan bahwa tengah kali 4 tambah 4 sama dengan 8/2, yang mana hasilnya adalah 4 atau median dari data tersebut adalah 4. Selanjutnya kita mencari modus ya. Di sini lumayan mudah untuk mencari modus, kita langsung aja dari Excel. Di sini paling banyak modusnya, yang paling banyak muncul nilainya merupakan mahasiswa yang belajar 3 hari ya. Ada 8 orang yang belajar produktifnya 3 hari gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan uji hasil penelitian. Nah, di sini pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini ada hipotesis uji normalitas yang dimana H0-nya yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini hasil dari uji normalitas yang sudah kita lakukan. Kita menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya itu hanya 24. Nah, jadi uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak, dilihat dari nilai Y hitung dan W tabel. Karena nilai Y hitungnya yaitu 0,891, yang dimana lebih kecil dari nilai W tabel yaitu 0,916, maka menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah sampel data yang diuji tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, yang kedua, sini kita akan melakukan uji korelasi. Nah, di sini ada variabel uji korelasinya, yaitu ada variabel X, yaitu datanya jumlah tugas yang diberikan setiap minggu, dan variabel Y dari data hasil produktif dalam mengerjakan tugas kuliah dan aktivitas lain. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis uji korelasi, yang dimana H0-nya yaitu jumlah tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas mahasiswa kelas 4A Prodi Informatika Angkatan 2023, dan H1-nya yaitu jumlah tugas berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas mahasiswa kelas 4A Prodi Informatika Angkatan 2023. Nah, ini hasil uji korelasi yang sudah kita lakukan. Karena data kita ini tidak normal ya dari uji normalitas yang tadi, maka di sini kita menggunakan Spearman Rank Correlation. Nah, jadi uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, karena nilai RS hitungnya yaitu 0,92 lebih kecil daripada nilai R tabelnya yaitu 0,344, maka menerima H0. Jadi kesimpulannya adalah jumlah tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas mahasiswa kelas 4A Prodi Informatika Angkatan 2023. Nah, di sini kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan hasil penelitian terhadap 24 responden dari mahasiswa kelas 4A Prodi Informatika Angkatan 2023 ditentukan bahwa jumlah tugas yang diberikan setiap minggu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Hal ini dibuktikan melalui uji korelasi yang menghasilkan nilai RS hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, sehingga hipotesis nolnya diterima. Artinya banyaknya tugas tidak secara langsung menentukan seberapa produktif mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kuliah maupun kegiatan lainnya. Selain itu, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak berdistribusi normal,
sehingga metode analisis yang digunakan adalah pendekatan non-parametrik. Dengan demikian, meskipun banyaknya tugas seringkali dianggap mempengaruhi aktivitas harian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas mahasiswa tidak secara langsung terganggu oleh jumlah tugas yang diberikan. Faktor lain di luar jumlah tugas kemungkinan memiliki peran lebih besar terhadap tingkat produktivitas mahasiswa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.